Assalamualaikum Sobat Football United. Jadi malam ini ada sebuah berita eksklusif dari Daily Mail yang ditulis oleh Mike Keegan. Eksklusif, Jose Mourinho ini melihat kemungkinan sensasional atau kembali yang sensasional ke Manchester United. Mike Keegan memberitahu ke Mail Sport ya di podcastnya, dengan mantan manajer percaya dia ada urusan yang belum selesai di Old Trafford. Nah, kabar yang menurut gue secara pribadi, secara ringan amatiran pernah gue bahas juga di channel ini. Ya menurut gue sih enggak ya untuk gue sih Mourinho. Gue melihat memang ada penurunan juga di karir kepelatihannya ya kan, setelah ke Manchester United, di Tottenham Hotspur maupun juga di AS Roma. Walaupun di AS Roma dia bisa memberikan gelar ya, tapi bagaimana konsistensi juga ini kan yang akhirnya mengakhiri seorang Jose Mourinho di AS Roma. Di samping memang gue paham juga ada perombakan di manajemen, bagaimana sporting director itu juga berganti kan ya di AS Roma. Dan gue bikin polling secara ringan amatiran ya, yang ikut tidak cukup banyak karena gue adakan juga secara singkat mengenai Jose Mourinho balik ke Manchester United. Ternyata 84% mengatakan tidak ya, hanya 16% mengatakan iya. Dan menurut gue ya walaupun bebas aja sih memilih, tapi cukup mengagetkan menurut gue ada yang ingin Jose Mourinho kembali ke Manchester United. Oke, gue ke artikelnya dulu. Ya, bagaimana manajer Portugis ini sempat berada di klub di antara tahun 2016-2018. Mourinho ini selesai atau tidak memiliki pekerjaan setelah dipecat dari AS Roma bulan ini. Akankah Sir Jim Ratcliffe ini merogoh koceknya secara dalam untuk mendatangkan pemain di Manchester United? Jose Mourinho ini ingin melakukan kembali yang sensasional ya ke Manchester United. Lalu bagaimana sumber yang dekat dengan manajer Portugis ini mengatakan ya, yang dipecat oleh AS Roma awal bulan ini, mengatakan kalau dia memiliki urusan yang belum selesai setelah meninggalkan Old Trafford di Desember 2018. Dan menjadi misinya dia ya untuk bisa kembali lagi kalau ada kesempatan yang ada ya, yang kesempatan yang hadir di masa depan. Ini yang dikatakan kepada Mail Sport. Mourinho juga berkata kalau dia ingin untuk bekerja di rejim yang baru di Manchester United dengan Sir Jim Ratcliffe dan juga Ineos yang mengambil alih urusan sepak bola ataupun football operation sebagai bagian dari 25% ya kepemilikan Manchester United. Ambisinya adalah untuk kembali ke Manchester United. Seorang teman mengatakan dia merasa sepertinya dia ini memiliki urusan yang belum selesai di sana setelah bagaimana itu atau terakhir kali selesai ya. Dan dia juga membuat ini sebagai misinya untuk bisa kembali. Jose Mourinho ini memimpin Manchester United di 2016 ya. Setelah kepergian Louis van Gaal, dia memberikan Europa League dan juga Carabao di musim pertamanya. Dan setelahnya membawa Manchester United finish di peringkat kedua Premier League. Walaupun demikian ya, jaraknya ini 19 poin dengan Manchester City. Dia menandatangani perpanjangan kontrak sampai dengan 2021, tapi ada tensi ataupun ketegangan yang berkembang antara dirinya dan juga beberapa orang ya yang memiliki posisi atau memiliki power di posisinya, khususnya setelah klub ini kehilangan target-target transfernya dan dia dipecat setelah kekalahan menghadapi Liverpool. Akhirnya ya Mourinho ini katakan tadi ya, nampaknya ada keinginan untuk kembali. Mourinho juga sebelumnya memiliki masalah dengan beberapa pemain di klub ya sebelumnya. Ini yang dikatakan oleh John Obi Mikel di podcastnya.
ada beberapa pemain di klub tersebut, dia katakan ya, ketika saya katakan orang-orang, mungkin saya maksud beberapa pemain, tapi juga beberapa orang yang bukan pemain. Mereka masih ada di sana ketika saya mengatakan Manchester United setelah 2 bulan dengan orang-orang ini Anda tidak akan bisa melakukannya atau bisa mendapatkannya, dan mereka saat ini masih di sana. Ini Jose Mourinho mengatakan di podcast John Obi Mikel terkait dengan orang-orang yang menurut Jose Mourinho seharusnya tidak berada di Manchester United. Ada pemain dan ada juga bukan pemain ya. Beberapa orang yang masih berada di Manchester United saat ini dari squad yang pada saat itu dia masih ada ya, Jose Mourinho, adalah Anthony Martial, Luke Shaw, Marcus Rashford, dan juga Scott McTominay. Wow, berarti ya di antara pemain-pemain itu, dan ada satu nama kayaknya Luke Shaw. Memang Jose Mourinho hubungannya dengan Luke Shaw kan tidak bagus. Bahkan Jose Mourinho mengkritik Luke Shaw secara terbuka. Nah, itu tadi artikelnya. Bagaimana gue melihat hal ini? Jose Mourinho tentu saja meraih kesuksesan di Inggris dengan Chelsea menjadi juara Premier League ya kan, dengan Manchester United menurut gue juga bisa dibilang sukses karena membawa menjadi juara Europa League, memberikan tiket Liga Champions, juara Carabao, runner up walaupun bedanya cukup tinggi dengan Manchester City, tapi secara keseluruhan memang ada inkonsistensi sekali lagi. Ketika Jose Mourinho datang ke Manchester United dengan segala gemerlap gelar yang didapatkan di klub sebelumnya, banyak fans ya kan yang berharap, wah ini Manchester United bisa kembali lagi. Bahkan Jose Mourinho ini seingat gue menjadi salah satu calon pelatih setelah Sir Alex Ferguson pensiun. Dimana akhirnya sang gaffer ini menunjuk David Moyes ya kan. Sumber lain yang gue baca mengatakan bahwa Jose Mourinho cukup terpukul ketika Sir Alex Ferguson tidak memilih namanya ya. Artinya memang dia sempat dipertimbangkan untuk menjadi manajer Manchester United dan baru menjadi kenyataan beberapa musim setelahnya, tepatnya setelah Louis van Gaal. Nah, saat ini gue menilai Jose Mourinho gue nggak tahu, gue merasa dia sudah berkurang ya, kompetensi, kualitasnya juga, walaupun tidak sepenuhnya. Dia tetap ada memiliki kemampuan itu tentu saja, dan juga pengalaman itu penting. Tapi gue melihat juga dia nih butuh support gitu loh. Kalau dia memang ingin sukses, katakanlah dia kembali ke Manchester United, dia butuh support. Tidak bisa hanya seorang Jose Mourinho. Dan ini sudah terbukti ketika dia di Manchester United ya kan. Tidak bisa gitu. Dia butuh paling tidak 2 komponen. Nomor 1, dia butuh support dari manajemen yang tidak didapatkan ketika dia berada di Manchester United. Lalu nomor 2, dia butuh tim kepelatihan yang solid. Karena gue menilai ketika Rui Faria tidak lagi berada di Manchester United ya, asistennya dia itu ada penurunan terkait dengan taktik kualitas permainan di Manchester United, yang akhirnya Jose Mourinho dipecat gitu. Dari sisi teknis gue melihat demikian, sehingga dia butuh tim kepelatihan yang kuat juga, ada asisten pelatih ya kan, dan lain-lain. Dia butuh hal tersebut, dan juga backing dari manajemen. Di AS Roma tadi gue sebutkan ya kan, sporting directornya cabut, ternyata Jose Mourinho pun juga ikut cabut karena tidak bisa bekerja sendiri. Dan kabarnya sporting director itu juga termasuk di antara nama-nama calon yang mungkin akan menjadi sporting director di Manchester United, yaitu adalah Thiago Pinto. Nah, akankah kalau memang ditunjuk Thiago Pinto, berarti Jose Mourinho akan ke Manchester United? Kalau itu yang terjadi, bisa jadi sih menurut gue. Karena kita belum tahu ya kan siapa yang akan jadi sporting director. Karena sekali lagi, sering gue katakan, ini merupakan kesatuan antara sporting director, manager, dan juga CEO. Tentu saja sporting director ini juga pasti sudah ada pembicaraan dulu ya, sinergi, melihat kemungkinan bekerja sama dengan CEO. Dan kalau memang Thiago Pinto yang ditunjuk, bukan tidak mungkin Jose Mourinho akan datang ke Manchester United menurut gue. Walaupun gue secara dengan amatiran melihat dan berharap kayaknya enggak sih. Kayaknya bukan Thiago Pinto yang akan menjadi sporting. Gue bisa salah sekali lagi ya. Dan itu berarti juga Jose Mourinho tidak akan datang ke Manchester United. Walaupun demikian gue menikmati ya masa-masa dengan Jose Mourinho. Apa yang dilakukan untuk klub, trofi-trofinya ya, pertandingan-pertandingannya juga.
Namun gue berpikir ya tanpa dua komponen tadi, artinya support dari manajemen dan bagaimana Jose Mourinho agak nggak tahu, mungkin gue juga arogan dan lain-lain, jadi mungkin akan punya potensi konflik juga dengan manajemen. Di samping juga ya dengan dia butuh squad ataupun squad kepelatihan lebih tepatnya yang bagus. Tanpa itu nggak mungkin sih. Bagaimana tentang konflik dia dengan pemain dan lain-lain, itu menurut gue lebih ke stylenya dia aja seperti itu. Walaupun itu juga bisa, kan begini, gue menilai kenapa dia bereaksi seperti itu di publik. Contoh dia mengkritik keras Luke Shaw, ini salah satu bentuk frustrasi saja sih dari Jose Mourinho, di mana dia tidak cocok sebenarnya dengan Luke Shaw. Dia ingin melakukan dalam tanda kutip konfrontasi terbuka dengan sang pemain ya. Tentu saja ini tidak bagus bagi sang pemain, tapi di sisi lain dia juga gua melihat seperti kayak dia ini sebenarnya ingin untuk mendapatkan pengganti dari Luke Shaw. Jadi dia kayak memaksa Luke Shaw ini keluar dengan itu tadi di depan pers dikritik. Harapannya tentu saja manajemen akan memberikan gantinya ya kan. Menurut gua karena frustrasi dari seorang Jose Mourinho, ini juga cara dia sih. Walaupun gua melihat cara seperti ini juga tidak bagus gitu loh. Sehingga kesimpulannya sih gua perkirakan dan gua harapkan enggak deh ya. Kurang lebih demikian, walaupun belum pasti juga dengan Erik ten Hag. Tapi ya terkait dengan manajer ini sering gue katakan juga penting untuk Manchester United menunjuk dulu siapa sporting directornya, lalu menentukan blueprint dari Manchester United dari sisi permainan, pemain dan lain-lain akan seperti apa di masa depan ya, artinya dari jangka menengah sampai dengan jangka panjang. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Setuju, tidak setuju Jose Mourinho? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.